Minum kopi dan nongkrong di coffee shop sekarang sudah menjadi kebiasaan yang ramai dilakukan orang-orang. Mulai dari pekerja kantoran sampai mahasiswa, senang minum kopi dan nongkrong santai di coffee shop. Jika dulu minum kopi dari coffee shop dianggap lebih mewah dan juga mahal, sekarang hal tersebut bisa dilakukan hampir oleh semua kalangan. Kehadiran coffee chain seperti kopi kenangan membuat minum kopi menjadi hal yang biasa, yang menjadikan gaya hidup sehari-hari. Saat ini, sudah banyak bertebaran coffee shop di seluruh Indonesia. Namun, kopi kenangan bisa dibilang sebagai coffee chain kekinian pertama yang sudah tidak diragukan lagi kepopulerannya. Sekarang siapa yang tidak mengenal dengan kopi kenangan? Gerai kopi yang menjual kopi rasa bintang 5, harga kaki 5. Ini digandrungi banyak orang, terutama anak muda. Kamu tidak perlu merogoh kocek yang besar. Hanya dengan sekitar 20.000 saja, kamu bisa menikmati segelas kopi. Keberhasilan kopi kenangan menarik pelanggan membuat brand ini menjadi unicorn F&B pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Edward Tirnata, James Prananto, dan Cynthia Cherunisa adalah dalang di balik kesuksesannya bisnis kopi kenangan. Edward mendirikan kopi kenangan pada tahun 2017. Kini Edward menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO, James sebagai Chief of Business Development Officer, dan Cynthia sebagai Chief Marketing Officer. Edward adalah seorang coffee addictive yang bisa minum kopi sampai 5 cangkir dalam sehari. Selama 5 tahun itu juga, dia melihat adanya kesenjangan harga kopi antara kopi instan di pinggir jalan dan kopi yang dijual di coffee shop. Hal tersebut membuat dirinya berinisiatif membuat bisnis kopi shop dengan harga yang terjangkau. Sebelum dirinya menekuni bisnis kopi, ternyata Edward sudah membuka bisnis artisan tea, tapi akhirnya tutup walaupun dirinya sempat memiliki 5 gerai. Uniknya lagi, ternyata Edward dulunya pernah menjadi pengusaha batu bara, sebuah sektor bisnis yang jauh dari bisnis food and beverage saat ini yang ia tekuni. Modal awal kopi kenangan adalah 150 juta yang berasal dari hasil patungan 3 pendirinya. Modal tersebut paling banyak dialokasikan untuk mesin kopi. Gerai pertamanya berada di Menara Standar Chartered Kuningan, Jakarta Selatan. Walaupun hanya bermodalkan 150 juta dan tanpa adanya investor, Edward mengaku tidak mengalami tantangan saat memulai bisnisnya karena memperkirakan timing yang tepat dengan tren kopi kekinian. Keberhasilan kopi kenangan dimulai sejak pertama kali dibuka. Saat itu, kopi kenangan mampu menjual 700 gelas. Dalam kurun waktu 3 bulan, kopi kenangan sudah mendapatkan modal baliknya dari gerai pertamanya. Dari situ, Edward membuka lagi 2 gerai yang pendapatannya bisa menutupi modal hanya dalam waktu 4 bulan saja. Tahun 2018, bisnis kopi ini mendapatkan dana dari Alpha JWC, Ventures terbesar 112 miliar rupiah. 1 tahun setelahnya, kopi kenangan mendapatkan aliran dana sebesar 288 miliar rupiah dari Sukhoi India dan perusahaan Hyper JZ memberikan dana sebesar 280 miliar rupiah. Sekarang, brand kopi dengan konsep grab and go ini mampu melakukan ekspansi ke luar negeri. Di dalam negeri sendiri sudah ada lebih dari 600 gerai di 45 kota. Nama kopi kenangan diubah menjadi Kenangan Coffee di Malaysia dan Singapura agar lebih dikenal secara internasional. Kopi kenangan mendapatkan pendanaan Series C tahap pertama senilai 96 juta US dollar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Pada tahun 2020, kopi kenangan berhasil menjual 30 juta cup kopi kepada para konsumennya dan meningkat menjadi 40 juta cup kopi
di tahun 2021. Pada tahun 2022, Kopi Kenangan bisa menjual 60 juta cup kopi yang dihargainya sekitar Rp20.000. Oleh karena itu, omset yang didapatkan Kopi Kenangan pada tahun 2022 adalah sekitar Rp1,2 triliun. Saat ini, Kopi Kenangan memiliki karyawan hingga 3.000 orang dan disebut telah masuk ke tahap profitabilitas. Artinya, tidak seperti perusahaan rintisan lainnya yang masih membekukan kerugian demi memperbesar skala bisnisnya. Kopi Kenangan sudah mampu mencatatkan keuntungannya. Selain menjual kopi di gerai, Kopi Kenangan juga melakukan ekspansi ke pasar dengan membuat produk kopi kemasan siap minum. Nama produknya adalah Kopi Kenangan, hanya untukmu. Produk Kopi Kenangan ini diluncurkan pada 17 Januari 2022 dan berhasil membuat Kopi Kenangan menjadi coffee chain pertama di Indonesia yang membuat produk kopi ready to drink. Kamu juga bisa menemukan Kopi Kenangan hanya untukmu di minimarket dan supermarket seluruh Indonesia. Tujuan dari ide cerdas Kopi Kenangan ini adalah untuk menyasar pasang pasar yang lebih luas dengan aksesibilitas yang lebih mudah. Edward dan partner bisnisnya pasti memiliki strategi atau resep bisnis minuman kopi kekinian hingga akhirnya mendapatkan kesuksesannya. Apa saja sih target kesuksesan Kopi Kenangan? Yang pertama, gunakan nama yang simple. Nama sebuah brand yang simple akan mudah diingat oleh masyarakat daripada menggunakan bahasa asing. Bahasa Indonesia justru bisa membuat orang lebih mudah mengenal sebuah brand. Kata kenangan pada brand coffee chain ini bisa menimbulkan kedekatan sebuah brand dengan konsumennya. Yang kedua, gunakan teknologi dengan maksimal. Jangan pernah tutup mata dengan kemajuan teknologi saat ini. Keberhasilan Kopi Kenangan juga tidak lepas dari jasa aplikasi pembelian minuman dan makanan online seperti Gojek Food. Daftarkan bisnis menjadi mitra di aplikasi pesan antar ojek online seperti Gojek dan yang lainnya. Selain itu, bisa juga dengan menciptakan aplikasi sendiri yang berisi informasi menu dan promosi menarik. Hal ini akan menarik lebih banyak lagi pelanggan, terutama yang belum pernah mencoba Kopi Kenangan. Ketiga, menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang baik tidak akan membuat konsumen kecewa. Pemilik Kopi Kenangan memberikan pelatihan terbaik kepada calon baristanya sebelum turun langsung untuk membuat kopi melalui Kenangan Academy. Selain itu, Kopi Kenangan juga tidak membuat franchise karena ingin menjaga kualitas produknya. Alih-alih membuka franchise, Kopi Kenangan membuka kesempatan orang lain untuk bergabung menjadi pemilik melalui skema pembelian saham. Keempat, berinovasi dengan produk. Dengan banyaknya pesaing kopi, Kopi Kenangan bertahan dan mendapatkan keuntungan lainnya melalui inovasi produknya, seperti produk kopi easy to drink. Kopi Kenangan hanya untukmu yang tersedia di minimarket dan juga supermarket. Selain itu, inovasi produk reusable seperti tumbler juga menjadi strategi bisnis yang digunakan oleh Kopi Kenangan. Yang terakhir, harga terjangkau demi kepentingan konsumen. Harga kopi yang sangat terjangkau oleh Kopi Kenangan ditujukan untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, harganya sangat ramah di kantong dan menyesuaikan standar harga untuk yang berlaku kebanyakan masyarakat. Keberhasilan Edward dan juga kawan-kawannya dalam menciptakan unicorn F&B ini tentu melalui berbagai macam rintangan yang tidak terlihat oleh masyarakat luas. Namun, kerja cerdas dan keberhasilannya ini bisa menjadi motivasi untuk kamu yang sedang merintis usaha, terutama usaha F&B yang sedang naik daun di Indonesia. Jangan takut untuk mencoba hal baru, tapi tetap perhitungkan juga peluang keberhasilannya dengan melihat keadaan di sekitar. Jangan pernah merasa puas, tapi teruslah berinovasi dengan melihat waktu dan juga peluang yang tepat. Bekerja secara cerdas dalam membuat sebuah bisnis merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada bekerja keras. Baca peluang,
dan lakukan sekarang.